Bagi kalian yang sering datang, kalian akan menyadari bahwa latar belakang kita sedikit berbeda. Dan kamu mungkin sudah menyadari bahwa kita akan memulai seri baru. Dan Anda benar. Saya sudah menantikan ini sejak lama. Kita akan membahas kehidupan salah satu tokoh besar dalam Alkitab selama 12 presentasi berikutnya, dan tokoh tersebut adalah Daud. Sebuah seri berjudul Raja Gembala. Sekarang presentasi hari ini akan menjadi bagian pertama, membahas bagaimana Tuhan melihat hati. Ada sangat sedikit orang dalam sejarah. Saya tidak hanya berbicara tentang sejarah Alkitab, tetapi saya maksudkan sejarah secara umum yang telah mengalami petualangan sebanyak itu, naik turunnya kehidupan, dan berbagai aspek kehidupan, seperti subjek yang akan kita bahas dalam beberapa minggu ke depan. Anda tahu ada orang dalam sejarah yang mungkin Anda sebut Salomo yang agung, atau Ivan yang terkenal, atau Alexander yang agung. Tapi benar-benar tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan karakter luar biasa ini Daud. Faktanya, beberapa ratus tahun yang lalu, para kritikus Alkitab, bahkan beberapa sarjana mengatakan, Daud sebenarnya hanyalah buatan. Dia adalah serangkaian cerita yang berasal dari tradisi Yahudi. Sebenarnya tidak ada orang bernama David, sama seperti kadang-kadang mereka berargumen bahwa tidak ada Raja Arthur, bahwa dia adalah karakter fiksi dari sejarah Ibrani yang diciptakan untuk menginspirasi dan mengajarkan beberapa pelajaran, tetapi tidak mungkin ada satu individu yang memiliki begitu banyak talenta dan petualangan dalam satu kehidupan. Dan itulah yang mereka katakan. Dan mereka meremehkan dan mengabaikan kisah tentang Daud serta keakuratan pengalamannya. Namun, kemudian terjadi beberapa hal yang mulai mengguncang para kritikus. Salah satunya, beberapa penemuan telah dilakukan. Misalnya, berbicara tentang rumah Daud. Pada tahun 1993 dan 1994, di utara Israel, ditemukan bagian dari batu monumen, stele, di Tel Dan. Dan adalah wilayah utara Israel, dan batu tersebut memiliki ukiran di atasnya. Dan saya pikir kita memiliki gambarnya di layar di atas. Dan dalam prasasti, ia berbicara tentang rumah Daud. Dan hal itu benar-benar mengguncang para kritikus. Dan oleh jalan, hal itu ada di Museum Yerusalem hari ini. Hal ini menimbulkan banyak perdebatan dan artikel. Namun, mereka meneliti hal itu berulang kali dan mengatakan itulah yang tertulis. Artinya memang benar ada orang bernama David dan kerajaannya dikenal sebagai Kerajaan David. Nah, bahkan sebelum itu mereka menemukan prasasti lain. Itu yang disebut Batu Moab, ditulis oleh Raja Mesha dari Moab. Dan pada periode waktu yang sama. Dan sekali lagi, mereka menemukan prasasti rumah Daud. Prasasti-prasasti ini adalah monumen batu atau tiang yang mereka ukir dengan sejarah. Bahkan Yosua melakukannya. Ketika anak-anak Israel menyeberang, mereka melapisi batu dan menempatkan berkat dan kutukan di atasnya. Mereka menempatkan sejarah bangsa-bangsa di atas batu-batu ini. Dan kemudian di Karnak di Mesir, ada seorang Firaun. Dia adalah Firaun Shoshonek yang pertama. Dia sebenarnya disebut sebagai Shishak dalam Alkitab. Raja yang sama, ia mencatat kemenangannya atas Rehoboam yang merupakan cucu Daud. Dan di kota-kota yang disebutkan, ada satu lokasi yang disebut sebagai ketinggian Daud. Dan ketika Anda memikirkan betapa sedikitnya penggalian yang dilakukan di wilayah tersebut, kemungkinan besar masih banyak hal yang belum ditemukan. Setiap kali mereka mencoba membangun di Yerusalem, mereka menemukan artefak. Mereka tidak punya waktu untuk berhenti, membersihkan, dan menyortir semua artefak yang mereka temukan. Dan mungkin akan ada lebih banyak lagi yang akan terungkap. Tetapi menurut saya, ada banyak bukti dalam sejarah yang menunjukkan bahwa David adalah sosok yang nyata. Bahkan cara kisah Daud dicatat dalam Alkitab tidak hanya memuji perbuatan baiknya, prestasinya, dan keberaniannya. Kitab suci juga menceritakan kelemahan dan keputusan buruknya. Dan ketika Anda membacanya, Anda melihat bahwa dia adalah individu yang sangat manusiawi. Sekarang dari orang-orang yang dapat Anda pelajari dalam Alkitab, sedikit orang yang memiliki dampak lebih besar pada sejarah Alkitab dan Kristen daripada karakter Daud. Abraham disebutkan 232 kali dalam Alkitab. Musa disebutkan 850 kali dalam Alkitab.
Yesus disebutkan 961 kali namanya dalam Alkitab, tetapi nama Daud disebutkan lebih dari 1000 kali dalam Alkitab. Anda tahu ada orang lain dalam Alkitab yang bernama Musa, dan ada orang lain dalam Alkitab yang bernama Yesus dan Yusuf. Tetapi hanya ada satu orang dalam Alkitab yang bernama David. Tidak ada yang lain yang sebanding dengan individu ini. Sekitar 66 bab dalam Alkitab itu sangat banyak didedikasikan untuk Daud. Dari 150 mazmur, 76 diantaranya disebut mazmur Daud. Sekarang ada beberapa mazmur, seperti mazmur kedua misalnya, tidak disebut mazmur Daud, tetapi ketika Petrus mengutip dari mazmur kedua dalam perjanjian baru, ia menyebutnya mazmur Daud. Jadi ada beberapa mazmur yang kemungkinan ditulis oleh Daud, tetapi dia tidak mendapatkan kredit untuk itu. Dan jadi dampak orang yang akan kita bahas terhadap iman Kristen dan sejarah Alkitab sangat sulit diukur. Daud adalah sosok yang luar biasa. Nama Daud artinya yang terkasih. Ini sangat mirip dengan kata cinta dalam Alkitab. Dan artinya adalah yang tercinta atau yang dikasihi. Ada bahkan sebuah kitab dalam Alkitab dan Anda bisa menyimpulkan bahwa tujuan utama kitab ini adalah untuk memperkenalkan kedatangan Daud. Kitab itu disebut kitab Rut. Ketika Anda sampai di akhir kitab Rut dikatakan, Boaz dan Rut. Mereka memiliki bayi bernama Obed. Ini adalah kisah cinta yang indah tentang seorang gadis Moab yang imigrasi dan datang ke Bethlehem serta bagaimana keluarganya ditebus. Ini adalah kisah penebusan. Dan seluruh cerita berakhir dengan mengatakan bahwa mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Obed, yang kemudian memiliki seorang anak laki-laki bernama Jese, yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Daud. Dan semua itu mengarah pada kisah raja yang agung ini. Sekarang Daud bukanlah raja pertama, dan mungkin saya akan membahasnya sebentar lagi. Salah satu alasan mengapa saya pikir sangat penting bagi kita untuk melakukan seri ini. Anda mungkin berpikir, oh Pendeta Doug, kita adalah gereja Kristen. Mengapa kita akan menghabiskan begitu banyak waktu di Perjanjian Lama untuk membahas karakter Perjanjian Lama? Itu tidak mengganggu saya. Itu mengganggu beberapa orang. Tetapi Anda perlu tahu bahwa hal pertama yang dikatakan dalam Perjanjian Baru, ini berbicara tentang silsilah Yesus anak Daud. Dan untuk memahami Yesus, Anda benar-benar perlu mengetahui sesuatu tentang Daud, karena Daud adalah tipe seorang Kristen. Dia mungkin salah satu tipe Kristus yang paling mendalam. Yusuf, Musa, Daud, contoh-contoh yang sangat kuat dalam hidup mereka tentang Yesus. Kitab Yeremia 23:5. Lihatlah, hari-hari akan datang, kata Tuhan, bahwa aku akan membangkitkan bagi Daud sebuah cabang kebenaran. Seorang raja akan memerintah dan makmur, serta melaksanakan keadilan dan kebenaran di bumi. Nubuat tentang Kristus. Ini disebut cabang Daud, Wahyu 22. Di sini Anda berada di akhir Alkitab dan Yesus sedang berbicara. Tulisan ini berwarna merah. Dan Kristus berkata, aku telah mengutus malaikatku untuk bersaksi kepada kalian tentang hal-hal ini di gereja-gereja. Aku adalah akar dan keturunan Daud, bintang fajar yang terang. Dan jadi teman-teman sangat penting bahwa kita membahas kehidupan Daud, karena ketika kita membahas kehidupan Daud, kita sedang membahas Yesus. Dan Anda akan terkejut saat kita menjelajahi pelajaran-pelajaran dalam Alkitab dari pengalaman Daud. Betapa banyak yang akan Anda pelajari tentang Yesus. Jadi, untuk memahami ini sekarang, studi kita hari ini, agar Anda tahu apa yang akan kita bahas, jika Anda pergi ke kitab Samuel I bab 16, itu akan menjadi inti dari apa yang akan kita bahas di kitab Samuel I bab 16. Kita tidak bisa langsung masuk dan mulai membicarakan Daud tanpa memberikan sedikit latar belakang. Daud kemungkinan lahir sekitar 1010 Sem. Peristiwa yang akan kita bahas terjadi sekitar tahun 1025 Sem. Bagi kalian yang suka sejarah dunia, ini adalah masa ketika beberapa orang meninggalkan Cina Selatan dengan perahu dan mulai menjelajahi serta menetap di Polinesia. Ini sekitar waktu yang sama ketika orang Cina menemukan bubuk mesiu. Ini terjadi pada waktu yang sama di Amerika, di mana peradaban Olmec mulai mengembangkan matematika dan membangun piramida. Dan Anda berbicara tentang 1000 tahun, yang dulu kita sebut SM, sebelum Masehi, hingga para agnostik mengubahnya menjadi SME, sebelum Masehi, dan berusaha menghilangkan segala referensi kepada Tuhan dalam hal itu. Anda harus memahami sesuatu tentang raja sebelum Daud. Sekarang, Daud bukanlah raja pertama Israel.
Saya pernah mendengar beberapa orang mengatakan bahwa secara teknis dia bahkan bukan raja kedua Israel. Ada satu orang yang menjadi raja di Israel untuk waktu yang singkat selama masa hakim-hakim, yaitu Ahimelek. Dia bukan orang baik dan dia tidak berakhir dengan baik. Dihantam di kepala oleh batu yang dilemparkan seorang wanita dari tembok. Dan dia memiliki pemerintahan yang singkat dan penuh kekerasan. Tetapi raja pertama kerajaan bersatu adalah seorang raja bernama Saul. Dan Anda mungkin ingat bahwa kisah tentang kejatuhan Saul bukanlah kisah yang bahagia, tetapi itu ada di sana. Itu adalah studi yang penting. Orang-orang pada masa itu, ketika mereka memasuki tanah yang dijanjikan, dipimpin oleh jenderal-jenderal seperti Yosua dan hakim-hakim, kadang-kadang oleh imam-imam. Tetapi mereka berbeda dari bangsa-bangsa lain karena Tuhan adalah raja mereka. Dan Anda tahu beberapa kerajaan kuno tidak benar-benar memiliki raja tunggal. Beberapa di antaranya seperti Filistin tidak memiliki satu raja. Mereka dibagi menjadi, mereka menyebutnya raja-raja, tetapi mereka dibagi menjadi 5 distrik. Dan mereka memiliki semacam koalisi raja-raja daerah. Nah, orang-orang Ibrani memiliki 12 suku, dan mereka memiliki berbagai hakim, tetapi mereka benar-benar melihat Tuhan sebagai raja mereka. Tetapi kemudian sesuatu terjadi pada mereka. Mereka berkata, kita tidak punya, seperti ibu kota. Kita tidak memiliki raja yang memimpin kita keluar. Dan kita ingin menjadi seperti kerajaan-kerajaan lain. Kita ingin seseorang yang akan berperang untuk kita. Kita tidak ingin repot dengan urusan organisasi. Dan mereka datang kepada Samuel, yang telah menjadi nabi yang setia selama bertahun-tahun. Mungkin lebih dari 40 tahun. Samuel akan menjadi hakim terakhir dari 12 hakim. Dan mereka berkata, dan kamu akan menemukannya dalam 1 Samuel bab 8 ayat 5. Sekarang jadikanlah kami seorang raja untuk menghakimi kami seperti semua bangsa. Hanya catatan menarik. Sekarang apakah Anda keberatan jika saya berhenti sejenak untuk mengajar daripada terus berkhotbah? Hanya sesuatu yang mungkin ingin Anda ketahui. Itu bukan rencana asli Tuhan untuk mereka memiliki raja, tetapi Tuhan tahu mereka pada akhirnya akan memiliki raja, karena pada zaman Musa, dia berkata, ketika kamu memiliki raja, dan demikianlah Tuhan telah melihat bahwa mereka pada akhirnya akan menuntut untuk memiliki seorang raja. Tapi itu bukan rencana awalnya. Dia seharusnya menjadi raja mereka. Mereka berkata, buatlah kami seorang raja. Kami ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain, yang sudah menjadi tanda bahwa mereka sedang menuju arah yang salah. Dan akhirnya Samuel setuju. Dan setelah dipimpin, mereka memilih Saul sebagai raja mereka. Menariknya, nama Saul berarti yang diminta. Dan hampir seperti itu. Jadi kamu yang memintanya. Dan ketika Samuel membantu memilih raja dan Saul terpilih, dia sangat tinggi. Dia adalah tipe yang dibayangkan oleh semua orang. Jika kamu mengatakan, bayangkan seorang raja yang perkasa, mereka akan mengatakan Charlemagne adalah pria yang sangat besar, menunggangi kuda yang sangat besar. Dia adalah. Kamu pergi ke Prancis, kamu melihat beberapa patung Charlemagne, dia sangat besar. Dan tentu saja, mereka selalu melakukannya dengan patung-patung, tetapi mereka mengatakan bahwa dalam kehidupan nyata, dia adalah pria besar, prajurit yang perkasa. Inilah yang mereka gambarkan tentang Saul. Dia adalah pria yang besar. Alkitab mengatakan dia lebih tinggi dan lebih besar dari orang lain. Dan mereka telah melakukan cukup banyak penggalian pada periode itu, dan mereka kira-kira sama tingginya dengan kita. Itu cukup menarik. Kamu tahu, ketika kamu pergi ke Eropa dan Inggris, mereka menggali, dan kamu melihat armor yang dikenakan oleh para pria. Mereka pendek, mereka semua menderita rakitis. Mereka tidak makan dengan baik. Tetapi ketika mereka melakukan penggalian di Timur Tengah, mereka seukuran dengan kita. Bahkan beberapa di antaranya mencapai 9,5 kaki. Itulah Goliat, teman-teman. Kita akan membahasnya nanti. Namun, untuk mengatakan bahwa Saul jauh lebih unggul dari orang lain. Kau tahu, dia mungkin 9 kaki 4 inci. Dia adalah pria yang tinggi. Dan semua orang berpikir betapa hebatnya raja ini. Dan dia mulai dengan rendah hati. Faktanya, kemudian, ketika dia ditegur oleh Samuel, Samuel berkata kepadanya, ketika kamu masih kecil, ini adalah 1 Samuel 15. Ketika engkau merasa kecil di mata sendiri, meskipun dia tinggi, dia menjadi rendah hati. Bukankah engkau pemimpin suku-suku Israel? Dan Tuhan mengurapi engkau menjadi raja Israel. Saul dipilih oleh Tuhan. Tetapi dengan kekuasaan seringkali datang godaan. Kalian pasti sudah sering mendengar ungkapan ini, kekuasaan korup. Dan ketika Saul keluar dalam roh Tuhan, dan dia menang dalam pertempuran, dan semua orang mulai memuji dia, dan menyanyikan pujian tentang dia. Hal itu mulai membuatnya sombong, dan dia mulai berpikir, aku pasti sesuatu yang istimewa, dipilih oleh Tuhan, dan selalu menang dalam pertempuran. Dan di sini, hanya dengan beberapa orang, kita mengalahkan pasukan yang jauh lebih besar, dan dia mulai mengklaim kemuliaan untuk dirinya sendiri. Dan dia menjadi sombong. Dan kemudian dia sampai pada titik di mana dia tidak mendengarkan petunjuk Tuhan. Dia tidak menaati perintah-perintah Tuhan. Dan Tuhan mulai menarik kembali rohnya dari Saul.
Pada 2 kesempatan terpisah, dia diberi beberapa kesempatan untuk menebus dirinya, beberapa ujian besar. Pada suatu kesempatan, Samuel secara khusus berkata kepada Saul, "Sebelum engkau turun berperang melawan orang Filistin, tunggu 7 hari, aku akan datang kepadamu di Gilgal, aku akan mempersembahkan korban. Tunggulah aku." Saul turun untuk pertempuran besar ini. Semua pasukan Filistin telah berkumpul, dan ia menunggu, dan ia berpikir bahwa mereka akan menyerang kapan saja. Dan dia kehilangan iman. Dan dia berkata, "Lihatlah, Samuel sudah tua." Dia lupa bahwa dia tertinggal. Aku akan melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia, kecuali oleh orang-orang Lewi dan imam-imam. Dia mempersembahkan korban. Dan tepat ketika ia melakukan itu, Samuel datang. Samuel berkata, "Karena kamu tidak taat, Allah sedang bersiap untuk menetapkan kerajaanmu. Akan ada dinasti raja-raja, monarki yang dinamai menurut namamu, jika kamu telah membuktikan dirimu setia. Tetapi sekarang kamu akan kehilangan kerajaan karena kamu kehilangan kesabaran." Banyak orang kehilangan segalanya ketika mereka kehilangan kesabaran. Nah, beberapa tahun berlalu, meskipun Allah berkata kerajaanmu tidak akan berlanjut, dia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Samuel dikirim lagi kepada Saul. Ia berkata, "Aku mengutus engkau untuk berperang melawan musuh-musuh Israel yang mematikan, yaitu orang Amalek." Amalek adalah anak Esau, dan mereka adalah yang pertama menyerang Israel ketika mereka menjadi bangsa dan keluar dari Mesir. Katanya, "Aku ingin kamu pergi menyerang dan memusnahkan orang-orang itu. Jangan mengambil barang rampasan apapun. Hancurkan semuanya. Mereka adalah orang-orang yang korup dan sakit." Saul diberi perintah, "Jika kamu tidak menghancurkan mereka, mereka akan menghancurkanmu." Dan ia berkata, "Hapuskanlah mereka." Saul tidak mau melakukannya. Dan orang-orang berkata kepada raja, "Oh, kamu tidak ingin membunuh semua domba ini?" Mereka menang, mereka mengalahkan tentara, dan mereka berkata, "Jangan membunuh semua hewan. Maksudku, kita akan menyimpannya. Kita akan mengorbankan ini daripada mengorbankan milik kita sendiri, dan akhirnya kita akan memiliki lebih banyak." Dan ia menuruti apa yang diinginkan oleh rakyat, yang merupakan kegagalan besar bagi seorang pemimpin yang baik. Jika kamu ingin menjadi pemimpin rohani, kamu harus mendapatkan kepemimpinanmu dari Allah, bukan dari rakyat. Karena orang-orang selalu akan membawa kamu ke arah yang salah. Kamu perlu berdiri dan memimpin kembali kepada Allah. Dan dia menuruti orang-orang menuruti kerumunan. Dan Allah berkata kepada Samuel, "Lihatlah, Saul telah berhenti mengikutiku. Dia tidak hanya menyelamatkan domba, kambing, dan ternak, dia tidak membunuh Agag." Dia berkata, "Akan bagus jika kita membawa pulang trofi. Kita telah menangkap raja hidup-hidup. Jika mereka menangkapku, aku tidak ingin mereka membunuhku. Jadi, mari kita bawa dia pulang sebagai trofi dan masukkan dia ke penjara." Dan kamu tahu, karena dia tidak membinasakan Agag dan keluarga Agag, kamu membaca nanti dalam kitab Esther. Ada seseorang yang berusaha untuk sekarang ini memusnahkan semua orang Yahudi. Namanya adalah Haman si Agagite. Ketika kamu tidak mengikuti perintah Allah, Allah dapat melihat ke depan dan dia tahu apa yang dia katakan. Dan Saul tidak taat. Dan pada akhirnya Allah berkata dalam pesan melalui Samuel, "Menuruti lebih baik daripada persembahan dan mendengarkan lebih baik daripada lemak domba. Pemberontakanmu seperti sihir. Karena kamu tidak taat kepadaku, kamu akan kehilangan kerajaan." Dan 1 Samuel 13:11, Samuel berkata kepada Saul, "Kamu telah bertindak bodoh. Kamu tidak menaati perintah Tuhan Allahmu yang telah diperintahkannya kepadamu. Sekarang Tuhan akan menegakkan kerajaanmu atas Israel selamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan berlanjut. Perhatikanlah, Tuhan telah memilih bagi dirinya seorang pria yang sesuai dengan hatinya. Dan Tuhan telah memerintahkan dia untuk menjadi pemimpin atas umatnya. Karena kamu tidak menaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Perhatikan kata perintah. Perintah, perintah, perintah. Apakah perintah-perintah Allah penting bagi Allah? Jika kamu percaya Alkitab, hal itu sangat jelas. Dan oleh karena itu, lagi, kamu membaca dalam 1 Samuel 15:28, Samuel berkata kepadanya, "Tuhan telah mencabut kerajaan Israel dari tanganmu dan memberikannya kepada tetanggamu yang lebih baik darimu." Nah, begitu Saul mendengar hal ini, alih-alih berpikir untuk merendahkan diri, ia berkata, "Tuhan, aku menyesal. Kau tahu, bahkan seorang raja jahat seperti Ahab, ketika ia merendahkan diri, Allah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan ada beberapa kali ketika raja-raja merendahkan diri, dan dia menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Tetapi Saul alih-alih bertobat dan menyesal, dia mulai curiga dan berkata, orang lain akan mengambil kerajaanku. Itu tidak adil." Dan dia marah kepada Allah. Dan dia mulai berpikir dan merencanakan, mungkin aku bisa menghentikan nubuat itu. Jika aku tahu siapa yang akan menjadi raja menggantikan aku akan menghilangkan dia. Tahu siapa lagi yang melakukan itu? Namanya Herodes Agung. Dia membunuh semua bayi di Bethlehem karena dia merasa terancam bahwa akan ada raja lain. Dan roh yang sama, itu adalah roh setan yang penuh iri hati.
Saul mulai didekati dan dia mulai mengusir Roh Kudus dari hidupnya. Jadi, Allah itu sabar. Sejak Allah pertama kali memberitahu Saul bahwa dia akan kehilangan kerajaan, ketika Saul mempersembahkan korban, sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh imam beberapa tahun berlalu, dan kemudian dia gagal dalam menjalankan kehendak Allah terhadap orang Amalek. Dan mungkin sebenarnya Raja Daud lahir sekitar waktu Allah berkata, "Aku mencari seorang pria yang sesuai dengan hatiku." Karena lihatlah, Saul berkuasa selama 40 tahun. Sekitar 10 atau 12 tahun setelah ia berkuasa, ia mulai gagal, ia menjadi sombong. Jadi pada akhirnya, sekarang pergilah. Sebenarnya, aku ingin kalian pergi ke bab 16. Aku sudah memberitahu kalian ini beberapa waktu lalu. Maaf, aku belum pernah ke sana. Pergilah ke bab 6, bab 15 dari kitab Samuel pertama. Dan dikatakan setelah pengumuman hukuman terakhir ini, yang Samuel buat tentang Saul, ayat 35. Samuel tidak lagi menemui Saul hingga hari kematiannya. Namun demikian, Samuel berduka atas Saul, dan Tuhan menyesal telah menjadikan Saul raja atas Israel. Sekarang tahukah kamu di mana lagi kamu menemukan kata-kata itu ketika dikatakan Tuhan menyesal? Nah, ya, sebelum banjir Allah berkata bahwa Allah menyesal telah menciptakan manusia. Sekarang Allah memilih untuk menciptakan manusia, dan Allah memilih Saul. Sejarah bisa saja sangat berbeda. Saul memiliki kebebasan untuk menjadi raja yang baik. Dan Allah memberi dia keuntungan dari keraguan. Meskipun Allah tahu segala sesuatu, Allah tidak membuat segala sesuatu terjadi. Allah tahu segala sesuatu yang akan terjadi, tetapi Dia tidak membuat segala sesuatu terjadi. Kamu memiliki hati yang bebas dan kehendak bebas untuk memilih, dan Saul membuat pilihan yang sangat buruk. Dia memilih untuk sombong. Dia memilih untuk memberontak. Dan Allah menyesal telah mengangkatnya menjadi raja. Samuel terus berduka untuk Saul karena dia memiliki harapan yang begitu besar. Dan dia menghabiskan semalaman berdoa untuknya. Sekarang lihatlah di pasal 16 ayat 1. Disinilah kita melihat Samuel, nabi yang telah menjadi nabi yang setia selama bertahun-tahun, menjalankan misi terakhirnya. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau akan berduka atas Saul, padahal aku telah menolak dia dari menjadi raja atas Israel?" Faktanya, di bab sebelumnya dikatakan pada suatu saat Samuel menghabiskan sepanjang malam berdoa untuk Saul. Sekarang mungkin hal ini mengganggu Anda untuk mendengarnya, tetapi memang benar bahwa meskipun dia berdoa sepanjang malam untuk seseorang, doanya tidak dijawab. Karena berdoa untuk orang lain membuat perbedaan yang besar. Roh Allah dapat bekerja dalam hidup mereka dengan cara yang dramatis. Aku percaya Yesus berdoa untuk Yudas. Bukankah begitu? Aku pikir Allah berdoa untuk Adam. Maksudku, kadang-kadang orang memiliki kebebasan. Dan Adam berdoa untuk Kain. Dan itu penting. Dan Allah memang menjawab doa. Jangan salah paham. Tapi tidak setiap kali. Selama seseorang memiliki kehendak bebas. Dan Samuel berduka atas Saul. Dia khawatir tentang kerajaan. Dia berkata, "Apa yang harus aku lakukan sekarang? Saul bukan raja. Aku terlalu tua untuk melakukan ini." Anak-anak Samuel tidak setia. Mereka seharusnya menjadi hakim, tetapi mereka mulai menerima suap. Itulah saat mereka mulai meminta seorang raja. Dan Allah berkata, "Berapa lama lagi kalian akan berduka cita atas Saul, padahal aku telah menolak dia untuk memerintah atas Israel? Isi tandukmu dengan minyak." Menariknya, ketika Samuel mengurapi Saul, dia menggunakan botol. Tetapi ketika ia mengurapi Daud, ia menggunakan tanduk minyak, yang merupakan sesuatu yang digunakan di bait suci. Katanya, "Pergilah, aku akan mengirimkan kepada Jesse dari Bethlehem, sebab aku telah memilih seorang raja dari antara anak-anaknya." Dan Samuel berpikir, baiklah, Saul masih di atas takhta. Dia berkata dalam ayat 2, "Bagaimana aku bisa pergi? Jika Saul mendengarnya, dia akan membunuhku. Dia sudah melihat bahwa Saul bertindak dendam, cemburu, dan mengancam." Apa artinya, jika kalian mengurapi seorang raja sementara raja lain masih hidup, bukankah itu dianggap sebagai pengkhianatan? Itu akan menjadi pengkhianatan. Beberapa dari kalian, jika kalian ingat Alkitab kalian tahu bahwa Nabi Elisha berkata kepada salah satu anak-anak Nabi, "Aku ingin kamu pergi ke Israel dan mengurapi seorang jenderal di sana bernama Jehu untuk menjadi raja. Dan setelah kalian mengurapi dia dan mengumumkan bahwa dia akan menjadi raja, lari untuk menyelamatkan nyawa kalian. Karena jika kabar sampai kepada raja yang sedang berkuasa bahwa seseorang lain telah dipilih sebagai raja, kalian dapat dianggap sebagai pengkhianat." Dan jadi Samuel berpikir, Saul mungkin tidak melihat bagaimana aku harus melakukan ini, aku akan. Kau tahu ketika Saul diurapi, itu adalah acara yang meriah dan semua orang bersemangat tentang raja ini. Dan dia diumumkan dan
Katanya, aku tidak ingin melakukan itu. Bagaimana aku bisa melakukannya? Jika Saul mendengarnya, dia akan membunuhku. Ini juga menarik. Bukankah Allah telah menjaga Samuel sepanjang perjalanan? Sehingga ia mulai mempertanyakan apakah Allah dapat menjaga dia pada saat ini. Dan Allah berkata, lihatlah. Inilah yang harus kalian lakukan. Bawalah seekor lembu betina dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sekarang Allah tidak menyuruh Samuel berbohong. Dia memang melakukan hal itu. Mereka memang datang ke Bethlehem untuk mempersembahkan korban. Itu benar-benar terjadi. Kemudian undanglah Jesse ke persembahan, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan, dan kamu akan mengurapi bagiku orang yang telah kusebutkan kepadamu. Jadi itu bukanlah hal yang tidak biasa. Samuel mendirikan sekolah para nabi. Dia akan pergi. Dia berkeliling ke seluruh Israel. Ramah, yang merupakan kampung halamannya, terletak sekitar 11 mil di utara Bethlehem. Kalian memiliki Yerusalem. Sekitar 4 mil dari Yerusalem ada Bethlehem. Dan jika kalian pergi 11 mil ke utara dari sana, ada Ramah. Dari lokasi pusat itu, Samuel biasa berkeliling ke seluruh Israel seperti seorang imam yang baik, guru, dan hakim. Dan dia akan menghakimi orang-orang. Dia akan mempersembahkan korban. Dia akan berdoa untuk daerah-daerah dan suku-suku yang berbeda. Dan jadi tidak akan aneh jika dia pergi ke suku Yehuda mempersembahkan korban di Bethlehem. Tetapi dia kemudian akan memanggil Jesse ke dalam ruangan dalam, ke dalam rumah bersama keluarga, dan dia akan melakukan upacara pengurapan. Secara tampaknya itulah yang terjadi. Dan begitu, Samuel melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bisakah kalian mengucapkan amin? Apakah kalian melakukan apa yang Tuhan katakan ketika kalian tahu apa yang Dia katakan? Kalian mungkin bertanya-tanya, tetapi ketika kalian tahu apa yang Allah katakan, kalian harus melakukannya. Jangan menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku. Samuel melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan ia pergi ke Bethlehem. Dan para tua-tua kota gemetar. Mereka melihatnya datang, mungkin dengan seorang atau dua pelayan. Dan salah satu dari mereka sedang menarik seekor lembu betina untuk persembahan. Dan mereka berkata, apakah engkau datang dengan damai? Mereka gemetar ketika Samuel datang. Mengapa? Nah, aku tidak tahu apakah kalian ingat bahwa ketika mereka berdoa meminta raja, Allah memberikan kepadanya seorang raja. Dan setelah Samuel memperkenalkan raja dan berkata, inilah cara kerajaan. Lalu Samuel berkata, sekarang kalian telah berbuat dosa besar dengan meminta seorang raja. Kalian telah menolak Allah dan meminta seorang raja. Sekarang adalah musim panen gandum. Dan kalian sedang bersiap untuk panen. Tetapi aku akan berdoa, dan Allah akan mengirimkan guntur dan hujan untuk menghancurkan panen kalian. Jadi Samuel berdoa dan petir dan hujan datang dan menghancurkan panen mereka. Ini adalah orang yang berdoa dan hal-hal terjadi. Jadi ketika dia datang ke kotamu, kamu pergi. Oh! Mereka semua memiliki hati nurani yang bersalah dan mereka berpikir, sekarang apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Apakah dia sudah tahu? Jadi mereka khawatir tentang apa arti kehadirannya. Apakah dia datang untuk memberkati atau untuk mengutuk? Apakah kita melakukan sesuatu yang salah? Para tua-tua kota gemetar saat dia datang. Ini bukan pertemuan biasa. Apakah kamu datang dengan damai? Dia berkata, dengan damai shalom. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sucikan dirimu, bersihkan diri dan berkumpullah. Kita akan mempersembahkan korban dan ikutlah denganku ke tempat korban. Dan kemudian dia bertemu dengan Jesse. Dan Alkitab mengatakan bahwa Jesse adalah seorang pria tua pada saat itu. Artinya dia adalah salah satu tua-tua di Bethlehem. Dan dia akan ditampung oleh salah satu keluarga. Dia berkata, Jesse, aku akan ditampung bersamamu. Dan dia menguduskan Jesse dan anak-anaknya dan mengundang mereka ke persembahan. Dan ketika mereka datang, mereka mempersembahkan korban, dan kemudian tampaknya dia masuk ke dalamnya, karena kamu tidak ingin ini terlalu terbuka, dia mungkin masuk ke rumah Jesse dan bertemu dengan mereka sebelum mereka duduk untuk makan. Mereka akan mempersembahkan korban, lalu mulai memotong korban untuk keluarga, dan mereka akan memakannya. Dan mungkin dia masuk ke dalam rumah. Jesse memiliki rumah, mungkin rumah yang besar, dia adalah seorang tua di negeri itu. Dan dia berkata, lihat, aku di sini untuk misi khusus. Dia harus memberitahu Jesse apa yang terjadi. Dia berkata, aku akan memilih dan mengurapi salah satu dari anak-anakmu. Dia masuk ke dalam rumah bahwa Samuel melihat Eliab. Dan dia berkata, tentu saja orang yang diurapi Tuhan ada di depannya. Sekarang Eliab dia sama dekatnya dengan Saul seperti anak-anak Jesse lainnya. Dia tinggi, gelap, dan tampan. Dia terlihat seperti seorang pangeran. Dia terlihat kuat. Dia adalah anak sulung. Kamu tahu, anak sulung biasanya yang paling bertanggung jawab karena mereka harus mengurus semua saudara kandungnya. Siapapun di antara kalian yang sulung. Dan yang paling sulit untuk ditangani adalah bayi-bayi karena mereka dimanja dan semua orang lain membersihkan bekas mereka dan mereka mendapatkan semua perhatian dan kasih sayang. Orang tua ingin menjadi orang tua yang baik untuk anak pertama. Saat anak terakhir datang, mereka berkata, siapa peduli? Kamu tahu, sekarang Samuel adalah seorang nabi. Tetapi karena kamu seorang nabi, itu tidak berarti kamu adalah orang yang sempurna. Nabi-nabi tidak berjalan-jalan. Segala yang mereka katakan adalah nubuat. Demikianlah firman Tuhan. Aku ingin sandwich. Demikianlah firman Tuhan. Tolong berikan jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Tidak semua hal adalah demikianlah firman Tuhan. Nabi hanyalah manusia biasa. Itu penting karena beberapa orang berpikir demikian. Jadi Samuel berpikir seperti manusia biasa. Wow.
Itu pemuda yang menawan. Dia terlihat seperti raja yang baik. Dia mungkin bahkan lebih baik dari Saul. Mungkin tidak setinggi Saul. Dan dia melihat dari luar. Dan bahkan nabi-nabi kadang-kadang lupa untuk melihat di dalam. Dan Allah berkata kepadanya. Aku di ayat 7, sangat penting. Ayat 1 Samuel 16:7. Tuhan berkata kepada Samuel, jangan melihat penampilannya atau postur tubuhnya, karena aku telah menolaknya. Untuk Tuhan. Tidak melihat seperti yang dilihat oleh manusia. Manusia melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Jesse memanggil Aminadab dan membuatnya lewat di depan Samuel, dan Samuel berkata, Tuhan tidak memilih yang ini. Dan Jesse membuat Syamah lewat di depan Samuel dan berkata, ini bukan yang dimaksud. Dan Jesse membuat 7 anaknya lewat di hadapan Samuel. Dan Samuel berkata kepada Jesse, Tuhan tidak memilih yang ini. Dan Samuel mulai berpikir, oh man, apakah aku salah paham? Dia menggaruk kepalanya dan berpikir, saya hampir yakin Tuhan yang mengutusnya. Dia berkata kepada saya, salah satu anak Jesse, mungkin. Dan sementara dia berpikir, dia bertanya, apakah ini semua anak-anakmu? Dan Jesse berkata dengan nada meremehkan, well, dia yang termuda. Dan dia berkata, apakah ini semua anak-anakmu? Dia berkata, masih ada yang termuda. Dan disitulah dia. Dan cara penulisan dalam bahasa Ibrani, disitulah dia. Seolah-olah, lihatlah, atau lihatlah lembah di sana. Di bukit bersama domba-domba, itulah dia. Kamu lihat orang itu, dia sedang melempar batu dan bercanda-canda. Ya, ada Daud. Dia sangat bersemangat dan dia terus bernyanyi dan bersiul sepanjang waktu. Kamu tidak bermaksud dia. Dan Samuel berkata kepada Jesse, apakah mereka semua ada di sini? Dia berkata, ya, ada Daud. Dia berkata, kirim dia dan bawa dia, karena kita tidak akan duduk. Mereka telah berkorban, tetapi mereka belum mengadakan pesta. Kami tidak akan duduk sampai dia datang ke sini. Jadi dia mengirim orang untuk membawanya. Sekarang dia berwajah kemerahan dan kata Rudy berarti kemerahan. Kami tidak yakin bagaimana menerapkan hal itu. Saya melakukan sedikit penelitian tentang hal itu, dan para ahli mengatakan mungkin berarti dia memiliki rambut merah yang tidaklah jarang. Ibuku adalah orang Yahudi. Saudara saya memiliki rambut merah menyala. Anda belum pernah bertemu orang dengan rambut merah lebih merah dari saudara saya. Warnanya merah seperti oranye. Jadi Anda bisa memiliki orang Yahudi dengan rambut merah. Dan aku, ibu dan ayahku memiliki mata coklat. Aku memiliki mata biru. Tidak mungkin ada orang Yahudi dengan mata biru. Mereka tidak yakin apa artinya. Rudy bisa berarti rambut merah atau bisa berarti dia memiliki pipi merah, bahwa dia berkulit cerah dan dia berlari masuk dengan pipi merah. Dan cara kata itu diterjemahkan di sana, ada sesuatu yang cerah di wajahnya. Kadang-kadang itu bisa diartikan sebagai mata yang cerah. Mereka tidak tahu apakah itu berarti dia memiliki rambut merah dan mata biru. Mereka tidak tahu apakah itu berarti dia hanya memiliki mata yang indah. Tapi ada sesuatu yang mencolok dan menarik dari penampilannya. Sangat jelas. Dan menarik bahwa dalam Alkitab dikatakan bahwa kadang-kadang tentang jenis-jenis Kristus ini. Bahwa mereka cantik. Kamu tahu Musa, ingat mereka melemparkan semua bayi ke buaya. Dan Amram dan Jochebed, lalu mereka memiliki Musa setelah perintah raja. Mungkin Aaron dan Miriam lahir sebelum raja mengeluarkan perintah untuk membuang semua bayi laki-laki ke sungai. Hal itu tidak akan berarti bagi Miriam, tetapi akan berarti bagi Aaron. Tetapi kemudian dikatakan bahwa mereka memiliki Musa, dan seolah-olah mereka berpikir, oh, apakah kita harus mempertahankannya atau tidak? Dan dia berkata, dia adalah bayi yang tampan. Alkitab mengatakan dia adalah bayi yang cantik. Seolah-olah jika dia tidak seperti saya, tapi mereka berkata, mari kita simpan dia. Tapi apa ibu yang tidak menganggap bayinya cantik? Dikatakan Yusuf adalah bayi yang cantik. Daud adalah orang yang indah. Musa adalah teladan yang indah. Mereka semua adalah gambaran Kristus. Dan apakah kamu pernah menyanyikan lagu itu? Bukankah dia indah? Dan Yesus itu indah. Jadi ini hanya memberitahu kita bahwa ada keindahan di dalam yang tercermin dalam keindahan di luar. Ini hampir aneh karena pertama kali dikatakan jangan melihat keluar. Akhirnya ketika dia melihatnya, dia berkata, baiklah aku akan melihat hatinya. Dikatakan bahwa dia indah dalam kedua hal itu. Itulah alasan lain yang membuat Daud unik. Bukan hanya dia memiliki semua itu, dia seorang jenderal, gembala, prajurit, pencipta lagu, penyair, administrator, dan pembangun. Dan dia tampan. Di atas semua itu. Dan Samuel lalu mengambil tanduk minyak. Dan ia mengurapi dia di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan roh Tuhan turun atas Daud mulai hari itu. Sekarang mengapa Allah memilih Daud?
Karena dia mencari yang baik, dia berkata, "Aku telah menemukan seorang pria yang sesuai dengan hatiku." Mungkin ini adalah salah satu hal terpenting yang dapat dikatakan tentang Daud. Hal ini dikatakan tentang Daud dengan cara yang tidak dikatakan tentang orang lain dalam Alkitab. Ada sesuatu tentang hatinya. Tuhan telah mencari seorang pria yang sesuai dengan hatinya. Jika kamu bisa berdoa, "Aku menulis sebuah lagu bertahun-tahun yang lalu. Aku tidak akan menyanyikannya untukmu." Ia berkata, "Tuhan, biarkan aku melihat dengan matamu. Dengarkanlah dengan telingamu. Tuhan, biarkan aku berbicara dengan bibirmu." Dan kemudian berkata, "Tuhan, biarkan aku mencintai dengan hatimu. Berikanlah aku hati seperti hatimu sendiri. Aku akan memberi kamu firman yang lengkap suatu hari nanti." Tetapi aku berpikir itulah hal terpenting yang dapat kamu doakan. Adalah agar kamu dapat memiliki hati seperti hati Allah. Jika aku dapat mencintai orang yang hilang seperti Yesus mencintai orang yang hilang, aku akan menjadi jauh lebih baik. Pendeta dan penginjil. Masalahnya kita tidak mencintai seperti Tuhan mencintai. Kita dapat melihat segala sesuatu sebagaimana Tuhan melihatnya. Tetapi Daud memiliki pandangan hidup. Dia memiliki passion untuk orang lain seperti Tuhan. Dia memiliki cinta kepada Bapa dan kepada Allah dan kepada ketaatan. Seperti Tuhan. Tetapi seringkali kita melihat hal-hal seperti yang dilakukan Samuel. Kita melihat dari luar. Dan aku ingat beberapa tahun yang lalu, aku membawa anakku. Anak kita Mika sedang mencari mobil. Dan saatnya baginya untuk mendapatkan mobil pertamanya. Dan aku membuat kesalahan dengan berhenti di dealer Chevy. Dan dia melihat sebuah Camaro merah. Dan ia berkata, "Sesungguhnya yang diurapi Tuhan ada di hadapanku." Aku berkata, "Oh Mika, kamu harus melihat hati." Aku berkata, "Ini mobil boros bahan bakar dan akan menjadi barang rongsokan dalam 5 tahun. Jangan hanya melihat bagian luarnya. Jangan melihat warna merah di luar. Polisi akan melihat warna merah di luar dan kamu akan mendapat tilang." Perempuan itu pergi ke Messi dan melihat ke sekeliling ruangan. Dia melihat gaun yang indah. Tentunya yang diurapi Tuhan ada di hadapanku. Tidak tahu bahwa itu terbuat dari botol plastik daur ulang di Cina dan belum melihat label harganya. Kita selalu melihat keluar. Kamu tahu, salah satu hal utama yang diajarkan Yesus ketika dia memulai pelayanannya, yang penting bagi Yesus adalah nilai di dalam. Dia berbicara tentang para pemimpin agama yang berdoa agar dilihat oleh orang lain di luar. Mereka berpuasa agar dilihat oleh orang lain. Mereka memberi sedekah agar dilihat oleh orang lain. Semuanya dilakukan agar dilihat. Dan Allah berfirman, "Baiklah berdoa, baiklah berpuasa, baiklah memberi, tetapi lakukanlah dengan tulus. Dan Bapamu yang melihat dalam rahasia akan memberi upah kepadamu secara terbuka." Allah sungguh-sungguh tertarik pada apa yang ada di dalam dirimu. Karena jika kamu benar di dalam, maka yang di luar pun akan berubah. Bukankah itu benar? Tahukah kamu apa itu integritas? Integritas berarti kamu tetap orang yang sama ketika tidak ada yang melihat. Seperti kamu ketika mereka melihat. Dan Allah ingin kita diperbarui dan diubah di dalam diri kita. Inilah hal yang paling penting. Apa yang ada di hatimu? Kisah Para Rasul 13:22. Anda perhatikan dikatakan, dan ini ada dalam bacaan Alkitab kita. Ketika mereka menyingkirkan Saul, dia mengangkat Daud sebagai raja bagi mereka, yang juga dia berikan kesaksian dan berkata, "Aku telah menemukan Daud, anak Isai, seorang pria yang sesuai dengan hatiku, yang akan melakukan kehendakku." Seringkali ketika orang membuat keputusan paling penting dalam hidup, seorang gadis melihat seorang pria dan berkata, "Pasti orang yang diurapi Tuhan ada di hadapan saya." Dan Allah berkata, "Janganlah melihat penampilan luar mereka. Lihatlah ke dalam hati." Kamu ingin tahu siapa mereka sebenarnya di dalam hati. Pria juga melakukan hal yang sama. Atau kamu melihat seorang gadis cantik. "Aku sedang mencari istriku, tentu saja dia adalah yang diurapi Tuhan." Allah berkata, "Tidak, kamu tidak mampu membelinya." Kamu harus melihat ke dalam hati. Ulangan 6. Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu. Apa perintah yang besar? Seluruh hatimu, seluruh jiwamu, seluruh kekuatanmu. Daud mencintai Tuhan seperti itu. Hal itu tertulis dalam Mazmur 78. Dan dia memilih Daud hambanya, dan dia mengambilnya dari kandang domba untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel warisannya. Jadi dia menggembalakan mereka sesuai dengan integritas hatinya. Apa yang berbeda dari Daud? Dia memiliki hati yang jujur. Jika kamu bisa menunjukkan kepada Daud bahwa dia salah, dia akan mendengarkanmu. Ada beberapa cerita yang akan kita bahas nanti di mana Daud, dia akan mendengarkan siapapun. Dan dia bersedia menerima teguran. Di mana beberapa raja terlalu sombong untuk itu. Dia bersikap wajar, dia ingin melakukannya. Kebenaran dan keadilan adalah hal yang paling penting bagi Daud. Kamu membaca beberapa Mazmur dan kamu bisa tahu apa yang ada di hatinya. Alkitab berkata dalam kitab Tawarikh 2, salah satu ayat favorit saya. "Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi."
Allah sedang memindai dunia untuk menunjukkan kekuasaannya demi mereka yang hatinya setia kepadanya. Itu berarti Allah sedang memandang dari surga. Dia ingin melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia ingin menunjukkan kekuatannya. Dia ingin melakukan mujizat untukmu. Jika hatimu setia, jika kita sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah, dan hati kita setia, dan gairah hidup kita adalah mengenalnya dan melakukan kehendaknya, Dia ingin menampakkan dirinya kepada Anda. 1 Raja-Raja 8:9. Kemudian di surga, Salomo berdoa agar tempat tinggalmu diampuni dan untuk memberikan kepada setiap orang sesuai dengan caranya yang engkau ketahui hatinya. Dan perhatikan apa yang dikatakan Salomo, karena engkau saja yang mengetahui hati semua anak manusia. Allah dapat melihatnya. Iblis mungkin melihat dari luar dan tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi dia tidak bisa membaca hatimu. Kamu bisa berdoa dalam hatimu, dan hanya Allah yang benar-benar tahu apa yang kamu doakan. Itu tidak apa-apa. Kamu bisa membaca dalam Alkitab, ketika Nehemia berdoa dalam hatinya ketika dia berada di hadapan raja, dia berkata, "Oh Tuhan, berikanlah aku kasih karunia di hadapanmu." Dia tidak mengatakannya dengan suara keras, tetapi Allah mendengarkan doa itu. Jadi Allah tahu apa yang kamu pikirkan. Alkitab sering mengatakan, Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, dan Dia akan menjawab pikiran mereka. Pada perjamuan dengan Simon, Maria Magdalena ada di sana. Yesus tahu apa yang dipikirkan Simon. Oh, jika orang ini adalah seorang nabi, dia pasti tahu siapa pria atau wanita yang menyentuhnya. Yesus menjawab apa yang dipikirkannya. Dan ketika Yesus berkata kepada orang berdosa, orang lumpuh, "Dosamu telah diampuni." Para ahli Taurat dan orang Farisi berpikir, siapa orang ini yang berani mengampuni dosa? Yesus, yang mengetahui pikiran mereka, menjawab, "Lihat ketika kamu berdoa di dalam hatimu, Yesus mendengarkan doamu karena Yesus tahu hatimu." Sekarang Daud melanjutkan, dan dia menjadi salah satu raja terbesar. Setelah pengurapan ini, minyak dituangkan padanya sebagai simbol Roh Kudus yang masuk ke dalamnya. Tapi aku tidak ingin terburu-buru melewatinya. Cara Tuhan mempersiapkannya untuk pekerjaan besar ini adalah dengan menghabiskan waktu di pedesaan dalam kesendirian. Kamu tahu, seringkali benar bahwa melalui persekutuan dengan Allah, kamu tidak bisa mendapatkannya melalui kesibukan hidup. Beberapa dari kita bilang kita terlalu sibuk untuk punya waktu beribadah, tetapi kamu harus memiliki persekutuan dengan Allah. Daud di sana menggembalakan domba. Dia memiliki banyak waktu di alam untuk berdoa dan berpikir. Dan bukan hanya Daud. Bagaimana Musa dipersiapkan? Musa berpikir, aku akan menyelamatkan Israel. Dan Tuhan berkata, tidak, kamu perlu waktu untuk menggembalakan domba. Dan dia mengutusnya ke sana untuk merawat domba Jethro selama 40 tahun. Bagaimana Yusuf mempersiapkan diri untuk pekerjaan besarnya? Dia menghabiskan waktu merawat domba. Dia menghabiskan waktu di padang gurun. Dan bangsa Israel sebelum mereka dapat masuk ke tanah yang dijanjikan, dia membersihkan mereka. Dia mengajarkan kepada mereka tentang siapa dirinya di padang gurun. Mereka telah disucikan. Kamu tahu, aku membaca sesuatu tadi malam di buku Patriarchs and Prophets tentang Daud. Saat dia berada di sana merawat domba, dikatakan, pengungkapan harian tentang karakter dan kemegahan penciptanya mengisi hati penyair muda itu dengan pengagungan dan kegembiraan dalam kontemplasi tentang Allah dan karyanya. Kemampuan pikiran dan hati Daud sedang berkembang dan menguat untuk pekerjaan di masa depannya. Dia setiap hari semakin mendalam dalam persekutuan dengan Allah. Pikirannya terus-menerus menembus kedalaman baru untuk tema-tema segar yang menginspirasi lagunya dan membangkitkan musik harpanya. Menariknya, kita memiliki harpa di sini hari ini. Apakah kita sedang membicarakan hal itu? Itu murni kebetulan. Minggu depan kita akan membahasnya secara khusus. Ini akan menjadi harpa yang lebih tua. Siapa yang dapat mengukur hasil dari tahun-tahun kerja keras dan pengembaraan di antara bukit-bukit yang sepi? Persekutuan dengan alam dan dengan Allah, perawatan kawanan dombanya, bahaya dan penyelamatan, kesedihan dan kegembiraan dari nasibnya yang rendah hati, tidak hanya membentuk karakter Daud dan mempengaruhi hidupnya di masa depan, tetapi melalui mazmur-mazmur penyanyi manis Israel, semuanya akan membangkitkan cinta dan iman di hati umat Allah, membawa mereka dekat dengan hati yang selalu mengasihinya, di mana semua makhluk hidup. Kamu tahu ketika kamu membaca Mazmur 23, Mazmur yang indah itu, kamu tidak akan memiliki Mazmur 23 jika Daud tidak pernah berada di sana menggembalakan domba. Tapi dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia sangat cerdas. Saya yakin David sangat cerdas. Saya pikir ada alasan praktis untuk berpikir dia sangat cerdas. Jika kamu memberinya tes, dia akan mendapat skor sangat tinggi. Salah satu alasannya adalah dia melahirkan Salomo. Siapa orang paling bijaksana yang pernah hidup di samping Yesus? Benar? Lihatlah cakupan pemahaman yang dimiliki Daud selama waktunya di pegunungan. Itu mempersiapkannya untuk menjadi pemimpin militer. Kamu tahu, untuk menjadi pemimpin militer yang baik. Saya pernah mengunduh buku gratis yang membahas tentang jenderal kuno ini,
tulisan-tulisan jenderal kuno itu. Nasihatnya tentang cara bekerja di militer. Dia berkata, kamu perlu memahami geografi, kamu perlu mengerti tanah, dan bagaimana tanah itu akan bekerja untuk atau melawanmu dalam pertempuran. Dan aku baru saja membaca. Aku sedang di pesawat bosan, lalu membaca tentang betapa pentingnya topografi dan pengetahuan tentang wilayah dalam pertempuran. Benar-benar berguna dalam hidup Daud. Dia tahu semua sudut dan celah. Dia akhirnya, kamu tahu Daud di antara kacang dan seorang penyair. Dan sebagai jenius militer, administrator, dan hakim, dia adalah seorang penjelajah gua. Tahukah kamu apa itu spelunker? Mereka menjelajahi gua-gua. Itulah salah satu alasan aku menyukai Daud. Daud menghabiskan waktu di gua-gua. Nah, bagaimana menurutmu dia menemukan gua-gua itu? Ketika dia berkeliling di wilayah Yehuda, disitulah letak kawasan Laut Mati. Dan beberapa gua itu dia gunakan untuk bersembunyi dari Saul. Dan waktu yang dihabiskannya di padang gurun itu benar-benar berguna di kemudian hari. Dan mungkin kamu berpikir, Tuhan, mengapa engkau menempatkanku di sini menggembalakan domba selama bertahun-tahun? Kadang-kadang waktu Anda di sana di padang gurun yang mungkin berbeda dengan yang saya alami. Dan saya benar-benar mengalami masa-masa sulit untuk sementara waktu. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan Anda melalui pengalaman itu. Dia sedang mengajar Anda. Anda mungkin tidak tahu mengapa bekerja sebagai mekanik mobil selama bertahun-tahun mempersiapkan Anda untuk pelayanan. Tetapi Anda akan terkejut. Ada banyak hal yang dapat Anda pelajari tentang seseorang dari sebuah mobil. Anda tidak berpikir saya akan mengatakan itu? Suatu hari nanti saya akan menyampaikan khotbah tentang hal itu. Dan akhirnya, tidak hanya dia dipersiapkan dalam kesendirian, Daud juga dipenuhi roh. Di 1 Samuel 16:13 dikatakan, Saul mengambil tanduk minyak dan mengurapi dia di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan roh Tuhan turun atas Daud mulai hari itu dan seterusnya. Jadi Samuel bangkit dan pergi ke Rama. Samuel melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dan dia kembali ke rumahnya. Itulah misi terakhir Samuel. Tetapi roh Tuhan turun atas Daud dan mulai bergerak di dalamnya. Dan Anda mungkin berpikir, begitu Roh Kudus turun atasnya, dia akan pergi ke istana dan berkata, "Hei, Saul, aku adalah raja. Aku hanya ingin memberitahumu, bisakah kamu pindah?" Anda tahu dia memiliki kesabaran. Dia mengalami hal ini. Para saudaranya menyaksikan dia diurapi dengan minyak. Mereka harus menjaga rahasia ini dengan ketat. Dan kemudian dia kembali untuk merawat domba. Dan dia berkata, lihatlah, jika Allah adalah yang memilih, apa yang harus dilakukan, Tuhanlah yang menentukan waktu untuk melakukannya. Dan saya tidak akan terburu-buru. Sekarang Anda mungkin tidak tahu bahwa ini bukanlah satu-satunya kali Daud diurapi. Daud diurapi 3 kali. Dia diurapi di sini oleh Samuel. Dan kemudian Anda melihat, dalam 2 Samuel 2 ketika ia akhirnya diterima sebagai raja di Yehuda, ia diurapi di Hebron. Itulah modal pertamanya. Dan akhirnya setelah pertempuran yang panjang selama 3,5 tahun dengan Isboset, anak Saul, ia diurapi menjadi raja atas seluruh Israel di Yerusalem. 3,5 tahun kemudian. Bukankah itu menarik? Dulu ketika masih anak-anak, lalu pada awalnya tentang menjadi raja ketika dia berusia 30 tahun, dan sekali lagi 3,5 tahun kemudian. Apakah itu terdengar familiar bagi Anda? Yesus berbicara di bait suci sebagai seorang anak. Kemudian ketika dia berusia 30 tahun, Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Dan sebelum dia disalibkan, dia diurapi oleh Maria Magdalena. Tahukah Anda bahwa dia mengurapi dia dengan minyak sebelum dia mati? Jadi hampir seperti ada 3 pengurapan di sana juga. Nah, sebagai kesimpulan, ini benar-benar pengenalan tentang Daud pagi ini. Tetapi hal utama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hal ini memberitahu kita bahwa roh Tuhan turun atas Daud, tetapi roh Tuhan telah meninggalkan Saul. Dan roh yang mengganggu dari Tuhan mengganggunya. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa roh yang mengganggu itu mengganggunya? Saya akan membahasnya sedikit minggu depan. Hal yang paling penting adalah Daud telah menyerahkan diri. Saul belum. Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada Anda. Dia ingin memimpin Anda. Dia memiliki rencana-rencana untuk hidup Anda. Dan satu-satunya batasan atas apa yang dapat Allah lakukan dalam hidupmu adalah seberapa besar kamu telah menyerahkan hatimu. Dalam Markus 8:35, Yesus berkata, barang siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapapun yang kehilangan hidupnya karena aku dalam Injil akan menyelamatkannya. Saul menolak untuk merendahkan diri dan menyerahkan hatinya kepada Allah. Dia kehilangan kerajaan. Daud memiliki hati seperti hati Allah sendiri. Ia menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Dia memperoleh kerajaan. Sekarang saya tidak tahu tentang Anda teman-teman, tetapi saya ingin hidup dan berkuasa bersama Kristus. Aku ingin berada di kerajaan itu. Dan yang Allah inginkan adalah hatimu. Orang-orang, lihatlah dari luar. Dunia kita terobsesi dengan hal-hal eksternal. Kita semua ingin tampil baik. Tetapi dengan Allah, dia ingin tahu apa yang ada di dalam hati.
Aku pernah mendengar seorang pendeta berkata suatu kali di dunia, semua orang menilai keluarga berdasarkan rumah tempat mereka tinggal. Allah ingin tahu jenis keluarga apa yang tinggal di rumah dan di dunia. Mereka akan mengadakan acara Hollywood dan semua orang melihat gaun yang dikenakan wanita. Allah tidak peduli dengan gaun yang dikenakan wanita. Allah ingin tahu jenis wanita yang mengenakan gaun itu. Dan pria selalu menginginkan mobil bertenaga tinggi. Lihatlah aku, lihatlah mobil ini. Orang-orang melihat mobil yang Anda kendarai. Allah ingin tahu jenis pria seperti apa yang mengendarai mobil itu. Allah ingin tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Apakah aku memiliki hatimu? Apakah kamu milikku? Apakah kamu bersedia untuk diperbarui dan menjadi makhluk baru dan dipenuhi Roh Kudus? Bagi Daud, tidak ada yang lebih penting baginya. Dia melakukannya. Dia melakukan perhitungan di sana saat menghitung domba. Dan Daud berkata, apa gunanya jika kamu mendapatkan seluruh dunia, tetapi kehilangan jiwamu? Dan di suatu tempat di bukit-bukit, dia membuat keputusan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada Allah. Mengenal Allah, melayani Allah, mencintai Allah, keluarganya akan berkumpul dan dia akan mendengarkan sejarah. Saya tidak berpikir saya pernah menyebutkan kepada Anda bahwa Jesse, ayahnya, lahir sebelum Samson. Yese hidup sepanjang masa Samson. Yese tentu saja. Pada malam-malam itu, kamu tahu tidak ada televisi atau komputer? Mereka akan menceritakan kisah-kisah. Dan Jesse akan menceritakan kepada anak-anaknya tentang hakim Israel yang dipenuhi Roh Kudus, dengan segala naik turunnya. Dan Daud mendengarkan hal-hal ini. Dan para pemuda mendengarkan, dan Daud terinspirasi. Mereka mendengarkan kisah-kisah Musa. Daud mengenal kitab suci. Keluarga Jesse membaca kitab suci kepada keluarga. Dan dia memutuskan, dia berkata, aku ingin mengikuti Allah. Aku ingin Allah memiliki hatiku. Dan hal itu memberinya kebahagiaan yang begitu besar sehingga ia tidak bisa menahannya. Dan ia mengisi bukit-bukit dengan nyanyian di sana. Karena tidak ada yang lebih penting bagi Daud daripada Allah. Apakah kamu ingin memiliki hati yang dekat dengan hati Allah?